hebatnya sholat. Nah itu makanya dikatakan di sini itu min ajallil mabanil khomsi. Jadi paling agungnya ba'da syahadatain. Jadi paling agungnya rukun Islam yang 5 setelahnya dua syahadat. Terus tadi di ayat itu ada sholawatul wusta. Apa yang dimaksud dengan sholawatul wusta? Wassolatul wusta, wassolatu utawi sholat al wusta kang pertengahan hial asru yaiku asar, ya kan? Berarti asar itu adalah sesuatu yang perlu dan sangat untuk dijaga, ya kan? Karena peringatannya hafizu ala sholawati, njogo sopo jagalah sholat. Sholat itu isinya 5. Wassolawatul wusta, dan berhati-hatilah, artinya semakin menjagalah kalian khusus untuk sholat asar. Gampangannya kan seperti itu. Nah yang dimaksud dengan sholatul wusta hiyal asru yaiku sholat asar. Kama koyok keterangan waroda kang tumeka bihi kelawan jelasne ma opo al hadithuha hadis as-sahihu kang sahih. Khossoha, kenapa kok dikhususkan untuk sholat asar? Khossoha ngususno sopo Allah, khossoha ngususno ing asar sinten Allah bidzikri kelawan din tutur li ziyadatil fadli krono keutamaane, krono tambane keutamaan, wasyarafilan kemuliaan. Karena khusus untuk sholat asar ada nilai plus dan nilai lebih. Makanya Allah khusus menyebutkan sholat asar dibandingkan 5 sholat yang lainnya. Terus apa yang lain tidak utama? Untuk ayat ini Allah mengunggulkan sholat asar. Untuk di hadis yang lain ada sholat isya dan sholat subuh. Keterangan yang lain, hadis yang lain yo ono mengkhususkan sholat zuhur pisan, ono lho. Ada yang seperti itu. Ono yo maghrib. Sholat di antara sholat maghrib sampai ada keunggulan. Intinya adalah sholat 5 waktu semuanya itu wajib. Khusus di ayat ini Allah ingin menyampaikan kekhususan atau keutamaan yang ada pada sholat asar li ziyadatil fadli wasyarafi, karena ada nilai lebih, nilai keutamaan yang lebih dan kemuliaan di dalam sholat asar. Wadzalika utawi ziyadatul fadli utawi wasyaraf iku ma'rufun, perkara kang terkenal, ma'rufun kinawerwan wa masyhurun lan terkenal fil islami ing dalam agama Islam. Hatta balagana fi zababin nuzuri rukhsah fi sholatil khauf. Hatta balagana hingga tumeka ing kita fi sababin nuzulir rukhsati ing dalam sebab tumurune rukhsah kemurahan fi sholatil khaufi ing dalam ngelakoni sholatil khauf. Jadi hal itu semua banyak terkenal sehingga bagian dari asbabun nuzul rukhsah, artinya boleh melaksanakan sholat dalam kondisi khauf, itu yo terkait dengan sholat asar gitu bos. Maksudnya gini, wadzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Jadi maksudnya itu gini, saking gini penjelasannya, saking pentingnya sholat dalam kondisi apapun, selama akal kita itu masih ada, sholat itu tidak pernah terlepas dari kita, tetap wajib hukumnya bagi kita melaksanakan. Sampai ada keterangan saking pentingnya sholat, sampai ada keterangan sholatil khauf yang merupakan bagian dari kemurahan cara untuk melaksanakan sholat, di mana sholatil khauf itu dilaksanakan pada saat perang. Nah keterangannya annal muslimina, ya kan, annal muslimina sak temene wong muslim iku kanu ono sapa muslim iku ma'a rasulillahi sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghuswati ing dalam setengah piro-piro peperangan. Jadi sholatil khauf itu sholat yang dilakukan pada saat terjadinya kecamuk perang.
sebab turunnya rukhsah di dalam sholat khauf. Jadi suatu ketika Rasulullah ada dalam sebuah peperangan. Fasollah moko sholat sinten Rasul. Fasollah moko sholat sinten Rasul. Fasollah moko sholat bihim sertane kaum sinten Rasul alaihi muga iku tetep ing atase Rasul as-sholatu as-sholatu utawi tambani rahmat assalamu tur alaihi ku tetep muga iku tetep ing atase Rasul as-sholatu utawi rahmat taklim wassalamu lan keselamatan. Fasolla salat sinten Rasul bim kelawan kaum salat tadzuri ing salat zuhur ala wajhil ma'hudi ing atase ngarepe alal wajhi ing atase pengarepane al ma'hudi musuh ngono lho, musuh sing ketok utawa musuh sing parek tur ketok. Al ma'hudi musuh kang ketok. Wa kana lan ana sapa musyrikuna wong musyrik iku koriban kang parek minum saking muslimin yaruna kang padha ningali sapa musyrikun ing muslim. Falamma faragu moko ing dalem semangsane rampung sapa muslimin lan rasul min salatihim saking salate rasul lan kaum qala dawu sinten ba'dul musyrikin setengah wong musyrik lau agostum lamun merangi sapa sira alaihim ing atase muslim ya kan wahum hale utawi muslim iku fi salatihim tetep ing dalem salate muslim la asab tumuhum moko yektine bakal menangno sapa sira musyrikin. Qala ngucap sapa ba'dul musyrikin setengah wong musyrik. Apa perkataan mereka? Qala ngomong sapa ba'dul musyrikina setengah wong musyrik. Apa omongane wong musyrik? Lau aghastum lamun merangi sapa sira alaihim ing atase muslimin wa hum hale utawi muslimin iku fi salatihim tetep ing dalem salate muslimin ya kan la asabtumuhum moko yaktine menangno sapa sira musyrikin ing muslimin kan gitu. Itu maksudnya kayak gitu. Faqala baqiyatul musyrikin faqala moko nuli jawab sapa baqiyatul musyrikin setengah wong musyrik innalahum ba'da hadhihi sholati sholatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim ya'nuna al asra fanazala Jibrailu alaihissalam ya. Kemudian seandainya jadi ketika mereka sudah sholat dan mereka melihat orang musyrik yang akan memerangi ya kan, terus dia tetap melaksanakan sholat, tapi orang musyrik itu tidak memerangi sampai selesai sholat zuhur. Nah, setelah selesai sholat zuhur, orang muslimnya, sebagian orang musyrik berkata, seandainya kita memerangi pada saat mereka sedang sholat, pasti kita akan menang. Itu kata sebagian orang musyrik. Tapi sebagian dari mereka lagi itu mengatakan, loh, faqala maka nuli ngucap sapa baqiyatul musyrikin setengah wong musyrik innalahum dise aja kaya ngono tenang ae innalahum sak temene iku tetep kedue muslimin ba'da hari sholati ing dalem sakwuse ikilah salat salatan utawi salat hiya kang utawi salat iku ahabbu luwe ndemenake ilaihim maring muslim min abaihim ting nimbang saking bapake muslimin wa abnaihim lan tinimbang saking anake muslimin yaknuna padha ngersakne sapa musyrikin baqiyatul musyrikin al asra ing salat asar.
Tapi kata lu dhisik, iki kan salat zuhur. Ono marini salat yang paling dia sukai. Mengalahkan cintanya mereka kepada ayah dan anak-anak mereka. Ya apa itu? Salat asar. Mari ini lo asar. Dek mari ini salat maneh. Ntar lagi lo asar. Ntar lagi orang muslim itu akan salat lagi. Masih ada kesempatan lagi untuk menyerang mereka pada saat sholat asar, karena pasti mereka akan memberhentikan perang ketika sholat asar. Nah pada saat berhenti dan mereka melakukan sholat asar, kita serang. Itu pikirnya wong musyrik, sebagian orang musyrik lagi. Karena pada saat sholat zuhur mereka kan tidak muncul ide dari semua mereka, hanya seberapa orang yang muncul ide untuk menyerang orang muslim pada saat sholat. Jadi seperti itu. Makanya yang enak itu lau agostum, bukan lau agortum. Kalau la agortum itu menipu. Agostum itu insya Allah agostum. Wis to, melo aku. Aman-aman. Loh, tenan niku. Soalnya le agortum itu gak nyambung iku. Manut aku. Gak nah. Iya, melo ae. Soalnya gak nyambung, le agortum rodok bingung kok mana nih. Wes, jadi seperti itu. Nah, karena pikiran orang musyrik sudah ada yang seperti itu, fanazala makonuli tumurun sinten Jibrilu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi salatil khauf, kelawan nggawa kabar salat khauf. Jadi kenapa kok sholatil wusta itu disebut? Karena itu bagian dari asbabun nuzulnya. Sholatul khauf itu turun di waktu terkait dengan sholat asar. Ya kan? Fanzur kata Habib Abdullah Balwaladat. Saking pentingnya sholat meskipun dalam kondisi peperangan, Allah tetap tidak menutup atau memberikan rukhsah untuk tidak melakukan sholat. Tetap harus sholat. Tapi Allah juga memberikan kabar bahagia lewat malaikat Jibril agar sholat bisa dilaksanakan meskipun dengan cara sholatil khauf. Itu fanzur kata Habib Abdullah Balwaladat. Fanzur moko ningalo sapa sira kaifa ale kaya apa sara dadi apa fadlu hadhis sholati, keutamaane ikilah salat akni ngersakne sapa ingsun yai musannif al asra ing salat asar makluman hale dadi kinten dadi perkara kang den werwi hatta lil musyrikina hingga sampai kedue wong musyrik. Jadi orang musyrik itu sampai tahu akan pentingnya sholat asar. Yang bukan muslim saja tahu kalau sangat pentingnya sholat asar, ya kan? Apalagi orang muslim. Makanya disebutkan di dalam sholat hafidhu, di dalam Al-Quran tadi itu hafidhu sholawat ala sholawati wa sholatil wusta. Jadi sholatil wusta itu maksudnya adalah sholat asar, karena melihat sangat pentingnya sholat asar, saking terkenale pentingnya sholat asar, sampai orang muslim saja tahu kalau begitu pentingnya sholat asar. Waqala lan dawuh sinten Allah taala alemulur sinten Allah munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Ar-Rum maca sapa sira ing surat Ar-Rum ila tamamil ayati. Surat Ar-Rum ayat 30 yo, ayat 31 yo. Munibina ilahi, munibina munibina hale wong kang padha bali ilahi maring Gusti Allah wattaqulan padha takwa sapa sira ing Allah wa aqimulan padha njenengna sapa sira kabeh sholata ing salat wala takunulan aja ana sapa sira kabeh minal musyrikina saking golongane wong musyrik. Maksudnya bagaimana?
Ya wong musyrik itu tahu keutamaan sholat asar tapi mereka tidak sholat. Yo jenenge wong musyrik yo. Jangan jadilah engkau orang-orang yang musyrik. Fal inabatu maka utawi inabah. Hiyar ruju fal inabatu utawi inabah utawa taubat sing dimaksud munibin, orang yang kembali. Hiyar ruju yaiku wong kang bali ilallahi maring Gusti Allah. Wa taqwa utawi takwa. Hiyal khosyatu yaiku wedi minallahi saking Gusti Allah. Minallahi saking Gusti Allah, saking siksane Gusti Allah. Wal iqamatu lis sholati wal iqamatu utawi jumenake lis sholati hiyal ityanu yaiku nekani biha kelawan salat alal wajhi ing atase dedalan alladzi amara kang wis perintah sinten Allah bihi kelawan alladzi. Yang dimaksud dengan iqamis shalah yaitu adalah melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah. Jadi salat kalau tidak sesuai dengan perintah Allah itu ya tidak dinamakan dengan salat subuh. Misal ya kan, salat subuh. Perintahnya salat subuh kan 2. Eman-eman rek salat subuh tangi-tangi yo kan enak-enak turu tangi mosok salate mung loro tambahi siji maneh yo gak iso karena tidak sesuai dengan perintah gitu. Jadi melaksanakan salat yo sebenarnya bukan cuman salat, semua hal yang menjadi kategori ibadah itu hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memperbolehkan. Artinya adalah orang tidak boleh melaksanakan pekerjaan ibadah sebelum tahu dalilnya terlebih dahulu. Selain ibadah itu asalnya boleh, kecuali ada hal-hal yang melarang. Artinya untuk yang selain ibadah boleh dikerjakan dulu gitu loh. Meskipun kita tidak tahu dalil halal haramnya gitu loh. Urusan nanti ketemu kalau itu ternyata haram ya sudah berhenti gitu loh. Ya sudah berhenti. Itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud iqamis shalah itu adalah ityanu biha alal wajhil ladzi amarallahu bihi. Yang dimaksud kembali, yang dimaksud taubat itu adalah kembali kepada Allah. Takwa itu apa? Takwa kalau yang kita tahu di sini itu adalah al khosyatu minallah. Jadi senantiasa khawatir dan takut akan siksa Allah. Itu takwa. Al khosyah. Jadi perasaan yang senantiasa muncul rasa takut kepada Allah. Yang dimaksud al-iqamah maksudnya menegakkan sholat itu adalah melaksanakan sholat. Ini sifat-sifatnya orang mukmin. Sifat-sifatnya orang mukmin. Lanjut, ada lagi ayatnya. Tutup sih. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya wal mursalin sahabatu wa qarabatu wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan lima ladal kitab qad ajatina min sallallahu maqasidina sallallahu murana muradin wal akhir al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tika wa 'allamtani fardutu ilai indaka illa hajati ilahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.